Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami Henry Aprila di sana. Selamat sore Henry, bagaimana situasi pencarian untuk saat ini di Cilacap? Silakan. Ya Juno, sampai dengan sore hari ini sudah masuk hari ketiga proses evakuasi dalam insiden longsornya di kawasan Desa Cibenying, kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan kemudian memang untuk proses hari ketiga ini sudah berhasil ditemukan, sekiranya informasi terakhir yang kami terima, sudah ada 8 korban yang berhasil ditemukan untuk hari ini, dan sekiranya dari keseluruhan ada 46 korban yang terdampak dan ada 23 korban yang dinyatakan selamat. Dan sedikitnya kita akan coba berbincang mengenai proses evakuasi dan juga peninjauan hari ini di lokasi bersama dengan Wakil Bupati Cilacap, yakni Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ibu, kalau boleh tahu ini melihat dari proses evakuasi kemudian juga peninjauan hari ini seperti apa, Bu? Iya, jadi dari hari pertama malam kejadian terjadinya longsor itu kami sudah mengupayakan pencarian. Malam hari itu ditemukan 2 jenazah. Kemudian di hari berikutnya siang hari itu ditemukan 1 jenazah. Dan kemarin itu kita memang mengalami kesulitan pencarian karena kita kekurangan alat berat. Dan alhamdulillah hari ini banyak sekali dukungan, termasuk dari Bu Wakil Menteri PUPR juga menurunkan beberapa alat berat, dan beberapa pengusaha dari Cilacap juga memberikan bantuan alat berat. Dan hari ini ditemukan 8 korban lagi, tetapi dalam keadaan meninggal dunia, dan 1 orang hanya body part saja tidak lengkap gitu. Kemungkinan jadi kita masih dalam pencarian itu 12 korban lagi yang masih harus dicari. Dan untuk sementara kita membangun tenda pengungsian, dapur umum untuk keperluan para pengungsi dan relawan semuanya, tim gabungan yang bahu-membahu semuanya untuk mencari korban. Mudah-mudahan insya Allah doakan besok bisa ketemu semua. Baik, Bu, ini mengenai dengan lokasi titik dari bencana sendiri kan juga berdekatan sekali dengan beberapa pemukiman warga ya, Bu, termasuk padat. Ini apakah juga nantinya rencananya akan melakukan relokasi untuk warga sekitar, Bu? Iya, nanti tentunya kita akan mendengarkan juga dari tim ahli geologi dari UGM yang sudah kita undang untuk mengadakan rapat evaluasi juga nanti pada hari ini. Kira-kira dalam jarak radius berapa. Yang pertama kita fokus pada evakuasi dulu untuk pengosongan, karena masih dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Karena jadi di ujung pusat longsor itu masih ada aliran air yang kemungkinan besar ketika tanah itu masih mengendap itu air menggenang dan akan menimbulkan longsor susulan. Jadi kita juga sudah membuat aliran baru untuk mencegah itu, tapi setiap malam curah hujan terlalu tinggi sehingga kita sekarang fokus pada evakuasi warga sekitar. Nanti kemungkinan insya Allah kalau sudah ada hasil dari tim ahli geologi, kita akan melakukan merencanakan ulang bagaimana penataan tata ruang dan wilayah. Oke, baik, Ibu, sebelumnya terima kasih dan salam sehat, Ibu. Terima kasih. Dan tentu Juno dan juga pemirsa, seperti halnya tadi yang sudah dibicarakan dan juga perbincangan kami bersama dengan Wakil Bupati Cilacap yang juga menyampaikan berkaitan dengan proses evakuasi lanjutan. Dan memang harapannya di esok hari akan diselesaikan, karena mengingat untuk saat ini tercatat sudah ada 12 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Namun memang sampai sejauh ini kami memantau sekiranya dari sejumlah titik yang memang masih dalam proses pencarian ini masih termasuk rawan. Dan tentu nantinya juga rencananya di pukul 18.00 ini akan disampaikan berkaitan dengan informasi resmi terkait dengan adanya evaluasi dan proses pencarian untuk hari ini. Karena sekiranya untuk hari ini pun juga sudah menggunakan anjing pelacak untuk proses evakuasi. Dan tentu bersama juru kamera kami juga ini menunjukkan bagaimana kondisi terkini, di mana di samping kami ini yang terdekat adalah desa
Tarakan yang juga ini termasuk dari desa Cibenying. Namun memang di seberangnya ini memang dari jaraknya longsor yang terjadi sekiranya ini mencapai 2 km dengan ketinggian longsor saat itu adalah mencapai di 10 meter. Dan tentunya tidak hanya itu Juno, kalau kami lihat ini yang tentu menjadi concern bagi para tim SAR gabungan untuk proses evakuasi sendiri, sejumlah warga sekitar yang masih utuh ataupun masih berada ini rumahnya di sekitaran dari lokasi longsor sendiri ini masih mencoba untuk melihat bagaimana proses evakuasi. Tentu ini menjadi membahayakan dan kami pun juga coba mengkoordinasi berkaitan dengan keselamatan para warga sekitar yang ingin menyaksikan bagaimana kondisi ataupun proses dari evakuasi sendiri. Dan Juno dan juga pemirsa tentunya untuk lokasi di tempat kami melaporkan saat ini pun ini dari tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi hanya sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian dalam proses evakuasi ini juga tentunya ini dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 14.30. Tentu harapannya di esok hari juga akan diselesaikan, dan tentunya juga tidak hanya itu, kami pun awak media tidak bisa mendekat di malam hari ataupun di beberapa waktu yang memang tidak ada tim SAR gabungan karena mengingat dari struktur tanahnya juga dikatakan masih bergerak. Dan juga harapannya juga tadi disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap yang juga menyampaikan terkait dengan relokasi ini akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena mengingat ini cukup bahaya dan dikhawatirkan akan ada longsor susulan. Sementara Jono, saya kembalikan ke Anda. Baik, Henry, tadi Anda menyebutkan bahwa beberapa rumah di sana masih utuh dan warga juga saat ini berkerumun seperti itu. Apakah ada himbauan untuk warga yang rumahnya ada di sekitar wilayah longsor ini untuk mengungsi terlebih dahulu, Henry? Ya, Juno, kalau berkaitan dengan proses evakuasi dari sejumlah warga-warga yang masih berada di sekitaran dari lokasi titik terdekat dari longsor, yang memang informasi yang kami dapatkan, warga yang terdekat, ini radius terdekat, memang sudah dialihkan ke pos evakuasi untuk sementara dalam proses evakuasi ini. Dan memang dari sejumlah warga yang memang berada di sekitaran dari titik lokasi yang radiusnya cukup jauh, ini sementara memang tidak direlokasi karena mengingat dari sejumlah warga yang rumahnya terdampak longsor ini juga dipindahkan ke ataupun mereka memang ada yang mengungsi ke keluarganya, kemudian juga ada yang juga mengungsi di kantor terdekat dari desa Cibenying ini, dan juga memang dari sejumlah pos yang juga sudah disediakan. Tentu dari sejumlah pos juga kami melihat ini juga sejumlah bantuan sudah datang untuk warga yang terdampak, bahkan juga ini terus disampaikan informasi berkaitan dengan proses evakuasi sampai dengan hari ketiga ini, Juno. Baik, Henry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sebanyak 200 personel SAR dikerahkan untuk mencari puluhan korban longsor di desa Cibenying, Cilacap yang diduga masih tertimbun. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto berharap seluruh korban bisa segera ditemukan. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD, sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari, sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu saja kami segera berangkat ke lokasi tim gabungan, dan hari ini dipimpin oleh Deputi 3 Penanganan Darurat Mayor Jenderal TNI Budi Irawan sudah masuk ke sana membawa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kan ada masyarakat terdampak, ada sekitar 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat relokasi.